Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah tweet yang mana keterangannya Pi Network lebih dari sekedar cryptocurrency. Ya, betul sekali ya. Karena tujuannya menjadi uang dan alat bayar. Ini adalah gerakan menuju masa depan yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan komitmen untuk memberdayakan individu, Pi siap mengubah cara pandang kita tentang uang dan kepemilikan ya. Nah, betul sekali ya. Apalagi Pi ini yang saya maksudkan di awal tadi, jangan kalian salah tangkap ya. Yang saya maksudkan sebagai uang alat bayar itu di lingkaran ekosistemnya ya, bukan berarti menggantikan uang fiat. Bukan itu yang saya maksudkan ya. Tetapi tujuannya menjadi alat bayar di dalam ekosistemnya ya. Oke, kita lanjutkan. Pi Network mengubah permainan di dunia cryptocurrency dengan fokus pada aksesibilitas gitu ya, aksesibilitas dan inklusivitas. Pi membuka jalan menuju era baru kebebasan finansial. Awasi koin inovatif ini ya. Jaga koin Anda dengan baik ya. Kita akan menuju ke arah kebebasan finansial. Karena ini pasti akan terjadi. Mengapa demikian? Mengapa saya berani mengatakan demikian? Kita bisa melihat bagaimana sekarang Picoin ini dan apa yang terjadi di Pi Network ya, potensinya sangatlah besar untuk kemudian hari. Ya, bagaimana berbagai perusahaan-perusahaan ternama ya, berbagai perusahaan berkelas dunia itu sangat luar biasa memberikan respon terhadap proyek Pi Network ini. Begitupun seperti si CEO Binance ya, yaitu Changpeng Zhao, dia pun memuji terkait proyek Pi Network ini. Ya, ini masa Anda yang nggak punya perusahaan apa-apa, Anda malah ngejek gitu ya. Anda mengatakan halus segala macamnya gitu ya. Ya salah lah ya. Jadi supaya kita itu lebih bisa memahami mengenai Pi Network ini, ya kita diharuskan belajar ya. Ibarat kita sekolah itu kan, kalau kita nggak belajar dulu ya mana kita tahu gitu ya. Dikasih buku pelajaran apapun, kalau kita nggak belajar cuman ngeliat gitu doang ya mana kita tahu. Kita akan menilainya, aduh ini aneh banget nih, apa sih maksudnya. Terus akhirnya ya jadi anggapan kita itu nggak jelas ya, kita asal mandang aja gitu ya, dan kita nggak mau belajar. Nah, itulah tanda orang yang bakal gagal gitu ya, mandang doang ya, mandang, dan dia selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang tentu harus masuk akal, menurut dia harus masuk akal gitu ya. Sedangkan yang sering terjadi itu seringkali di luar akal pikiran Anda gitu ya. Iya, banyak hal-hal yang terjadi di luar akal pikiran Anda ya. Jadi Anda jangan menganggap apa yang Anda pikirkan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kebanyakan nggak seperti itu ya. Kebanyakan nggak seperti itu. Dan ingat, pemikiran manusia itu terbatas. Ya, pemikiran manusia itu terbatas. Dan kalau yang maha kuasa sudah menginginkan kun fayakun, apapun yang Anda anggap mustahil itu akan terjadi. Ya, nggak ada yang mustahil. Ya. Jadi itulah saya mengatakan pemikiran manusia itu terbatas. Sepintar-pintarnya dia, pemikiran dia terbatas ya. Dia selalu menganggap hal-hal itu, setiap hal apapun mustahil. Dari zamannya Bitcoin sampai zamannya Ethereum, ya itulah ya. Orang-orang yang memang mungkin sudah ditetapkan hidupnya nggak bakal maju mungkin ya, dia akan terus mengatakan hal-hal itu mustahil. Ya, tetapi setelah menjadi kenyataan dia bilang, ya mungkin itu keberuntungannya aja ya, untunglah dia. Itu mungkin kebetulan aja, keberuntungan aja, itu kebetulan ya. Kebanyakan orang-orang yang nyinyir ini ya, kalau sudah ada buktinya dia akan mencari alasan lagi, mengatakan itu ya kebetulan paling ya, kebetulan. Ya namanya kita ya sebagai manusia, itulah yang saya katakan.
Jangan asal menilai dulu ya. Kalau belum belajar ya tentu Anda tidak mengetahuinya. Tetapi kalau Anda memperdalamnya ya, mempelajarinya ya, tentu Anda akan paham pastinya. Sedikit banyaknya Anda akan paham. Ya. Jadi inilah penyakit yang memang sangatlah keji dan sangatlah sadis ya. Mengapa saya katakan keji dan sadis? Ya, karena orang-orang pemalas ini selalu sekilas memandang lalu menilai dan menghakimi. Nah, kurang lebih begitu maksud saya. Ya, sekedar memandang saja dia sudah menilai dan menghakimi tanpa mempelajari dan mencari tahu dulu ya. Itulah yang terjadi di Pi Network saat ini gitu ya. Sedangkan orang-orang profesional ya, orang-orang berpendidikan tinggi, kita bisa melihat seperti Changpeng Zhao maupun Kim Ha-won ya, yang saya ulas kemarin, saya review kemarin. Ada yang komen di video saya, itu bukan akun resminya bang, akun resminya ada centang. Oh, saya jelaskan ya, di Twitter saya memang entah belum diupdate kali ya, makanya nggak ada tanda centang. Cobalah Anda cek di HP Anda yang ada tanda centang, apakah di situ Kim Ha-won juga membahas Pi Network atau tidak. Ya, Anda bisa cek sendiri bagaimana Kim Ha-won merespon terkait Pi Network ini ya. Nah, nggak usah Anda mengatakan saya kasih info hoax dan palsu segala macam. Buktinya mau itu ada centangnya mau nggak ada centangnya pun ya sama. Kim Ha-won pun juga demikian ya, merespon baik terhadap Pi Network. Malah dia sebagai penambang di Pi Network ya. Nah ya, jelas semuanya. Orang-orang cerdas, orang-orang yang berpendidikan ya, yang kedudukannya udah bukan orang yang sekelas kita aja udah menilai bagus dengan Pi Network ini. Sudah ya pokoknya nggak menganggap remeh seperti kita yang orang biasa tapi sok-sokan gitu ya. Kim Ha-won itu sama Changpeng Zhao ya, sama beberapa orang kaya triliuner lainnya ya, seperti Elon Musk. Apakah Elon Musk pernah nyinyirin Pi? Malah Elon Musk terinspirasi dan ingin menciptakan Pi-phone ya. Nah, saking terinspirasinya dengan adanya Pi Network ini, beliau menciptakan Pi-phone ya, sudah beredar juga beritanya ya terkait itu. Bahkan Amazon. Nah, Amazon sendiri wow, sudah ada juga kemarin informasinya, sudah ada isyarat dari Amazon ke depan tentu akan menerima pembayaran dengan Picoin ya. Begitupun berbagai perusahaan lainnya. Banyak di marketplace yang bergabung di dalam ekosistem jaringan Pi yang juga menjaring ke berbagai perusahaan Asia, maupun ada marketplace yang ada di dalam ekosistem Pi yang mana marketplace tersebut kurang lebih didanai mungkin ya, didanai oleh Alibaba gitu ya. Nah ya, proyek Pi Network loh ya, dia nggak perlu banyak menarik perusahaan, tetapi ibaratnya itu anak buahnya sendiri gitu yang banyak menarik perusahaan-perusahaan besar. Malahan perusahaan-perusahaan besar yang ditarik pun berminat ya, ikut gabung. Ini Anda yang nggak punya perasaan sok banget yang ya, jangan sombong juga kali ya. Anda harus belajar pada orang yang sukses ya. Saya bukan sok pintar, sok pengen menggurui Anda, enggak, tetapi saya di sini mengajarkan bagaimana orang sukses itu bisa sukses ya. Apakah di awal-awal orang sukses itu mengikuti para haters atau mengikuti orang nyinyir, setelah itu dia menjadi sukses? Coba kalian pikirkan lagi. Iya. Apakah sebenarnya itu yang mereka lakukan sebelumnya karena mereka mengikuti orang nyinyir gitu ya, akhirnya mereka jadi sukses? Seperti itu. Coba kalian pikirkan lagi. Setahu saya orang sukses pastilah dia mengikuti orang sukses juga. Ya, awalnya mungkin dia orang biasa tetapi dia mengikuti orang-orang sukses, akhirnya dia juga sukses ya. Orang-orang sukses itu apakah orangnya suka nyinyir? Enggak, setahu saya orang-orang sukses itu orangnya bijaksana
ya, orangnya bijaksana, orangnya cerdas gitu ya, pasti ya. Lalu yang nyinyir ini berarti orangnya, nah nggak perlu saya lanjutkan ya, tentu kalian tahu jawabannya. Yang nyinyir ini pun, yang nonton di channel saya ini pun tentu tahu jawabannya. Yang nyinyir ini berarti orangnya adalah sama dengan ya, nah nggak perlu saya lanjutkan kali ya. Oke, intinya semangat aja sahabat Pioneers ya, kita berjuang bersama-sama, kita pertahankan mining dan Picoin kita sampai terjadinya open mainnet. Percayalah dan yakinlah, karena keyakinan dan kepercayaan diri Anda ya, itu akan membuahkan hal-hal yang positif ya. Bagaimana akan membuahkan hal-hal yang positif? Kalau Anda pun sudah berpikiran yang negatif gitu ya, maka hasilnya pun juga akan negatif. Jadi perbanyaklah hal-hal positif di dalam hidup Anda, di dalam pikiran Anda, agar hasilnya pun akan baik dan positif juga. Oke, mungkin sekian dulu dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.